Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Salawat serta salam yang kita berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Dia menjadi salah satu yang paling membela Islam, yang paling membela kekuatan Islam. Umar bin Khattab beri karamah oleh Allah, yaitu pada suatu hari Umar bin Khattab mengirim suatu pasukan perang yang dipimpin oleh Sariyah. Setelah sekian lama mengirim pasukan, ketika Umar sedang khutbah Jumat di Masjidnya Nabawi di Madinah, tiba-tiba Umar berkata, "Hai Sariyah, ke gunung, ke gunung, ke gunung." Hadirin di masjid pun saling berpandangan dan merasa heran. Setelah 1 bulan datang, utusan Sariyah datang dan menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab. Dia menceritakan bahwa saat itu pasukan Islam sedang terdesak di dekat gunung di daerah Nahawan, sebuah tempat yang jauh dari Madinah. Dan mendengar seruan Khalifah Umar radhiyallahu anhu, "Lalu kami ke gunung dan Allah memenangkan kami atas musuh-musuh kami." Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi dengan adil dan teliti. Dia takut melakukan kezaliman sekecil apapun. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah. Ketika hendak memimpin sholat subuh, dia ditikap oleh seorang budak Majusi di Persia yang merasa tidak diperlakukan tidak adil dan dendam dengan Umar. Dia bernama Abu Lu'lu'ah. Setelah menjelang dia wafat, seimbang tidak terlalu memberatkanku dan setelah menjelang dia wafat, dia berkata, "Sesungguhnya aku ingin meninggalkan dunia ini dengan timbangan yang seimbang, tidak terlalu memberatkanku dan tidak terlalu meringankanku." Dia melanjutkan, "Andai aku punya emas sebesar bumi, niscaya aku akan gunakan sebagai tebusan pengerian perjalanan yang akan kuhadapi. Adapun persoalan khalifah, kuperintahkan untuk dimusyawarahkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalha bin Ubaidillah. Dan yang akhirnya mengerucut dan akhirnya yang terpilih adalah Utsman bin Affan. Umar juga memerintahkan putranya Abdullah untuk memeriksa hutang-hutangnya dan berpesan kalau kekayaan keluarga Umar cukup membayarnya, maka bayarlah dari harta mereka. Tapi cukup untuk membayarnya, maka bayarlah dari harta mereka. Tapi jika tidak mencukupi, maka mintalah kepada Bani Adi. Kalau masih tidak mencukupi, mintalah dari orang Quraisy. Umar juga berpesan, "Pergilah menemui Ummul Mukminin Aisyah dan katakanlah bahwa Umar meminta izin untuk dimakamkan bersama 2 sahabatnya." Kemudian Abdullah berangkat ke tempat Aisyah dan mengulangi perkataan Umar. Aisyah pun menjawab, Tadinya aku menginginkan tempat itu untuk diriku sendiri, tapi sekarang aku lebih mementingkan dia daripada diriku." Akhirnya Umar dimakamkan di samping makam 2 sahabatnya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW dan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada pertanyaan?
Bisa. Mengapa Aisyah menerima Umar dimakamkan di antara Nabi Muhammad? Abu Bakar dan Rasulullah. Rasulullah Muhammad? Itu karena mungkin ya, karena Umar itu adalah ayahnya Aisyah. Hah? Yang ayahnya Aisyah Abu Bakar sayang. Oh iya. Mungkin karena itu sahabat Nabi juga, sahabat Rasul itu. Menurut Kakak Fatih, Umar tuh kayak gimana orangnya? Tegas. Contohnya? Contohnya saat apa ya? Saat kan itu nggak apa-apa kan, setahu kan Setahu itu Fatih aja. saat apa namanya, saat menang perang Badar atau perang apa gitu kan ada tawanannya itu disuruh apain. Habis itu Umar bilang langsung dibunuh aja, soalnya takutnya kalau dilepas itu. Habis itu kan itu kalau Abu Bakar itu pendapatnya itu beda, dilepaskan saja mungkin dia bakalan bertobat, tapi ternyata betul kata Umar mereka ikut lagi dalam perang apa gitu. Apa yang Kakak Fatih sukai dari sosok Umar? Tegas, Selain itu ada lagi? memberani Pemberani? walaupun menghadapi kematian, walaupun itu kematiannya itu pas lagi sholat, memimpin sholat jamaah, habis itu ditusuk sama itu Abu Lu'lu'ah dari belakang sampai tembus Ke depan langsung ke depan perut. pas Habis itu minum bolong, langsung habis itu, bolong. habis itu Keluar. Umar itu bilang, aku telah ditusuk oleh anjing apa namanya. Itu ngomongnya tuh iya betul kayak gitu, Ada? ngomongnya tuh anjing apa gitu ya kayak gitu. Panas. Habis itu Yang lainnya maksudnya di itu belakang cuman pada buat ituan, dengar. buat ituan singkatan dari Abu Lu'lu'ah itu. Habis itu yang di belakangnya Umar itu pada dengar. pada dengar kan, maksudnya di belakang safnya kan ini imam, terus di belakangnya pada dengar, dan juga Iya. di belakangnya itu pada Ditusuk. dilukai juga oleh Abu Lu'lu'ah. Hingga 13 orang, maksud 3 orang. Habis itu ya, kalau yang paling kanan sama paling kiri itu nggak dengar, jadinya itu bilangnya itu subhanallah subhanallah, soalnya pas itu kan pas baca kan Umar habis itu ditusuk, jadinya berhenti ngomongnya, jadinya yang paling kanan sama kiri sama paling belakang itu nggak tahu, jadinya ngomong subhanallah subhanallah gitu. Tapi walaupun dalam keadaan itu menderita gitu, itu Umar bilang gantikan aku kayak gitu, maksudnya kayak gantikan jadi imam gitu kayaknya. Ada pertanyaan lagi? Tunggu sebentar. Lagi memikir. Oh ya, apa hikmah Fatih yang bisa dipetik dari kisah Umar? Jadi kita harus itu harus bertindak tegas gitu, kayak coba yang menurut Fatih tanpa lihat dari laptop? iya ya, tegas. Di sini nggak ada Terus ngapain lihat laptop? kan, katanya cuman Oh ya udah kan ngeliatin dia. bertindak tegas gitu. Apakah Fatih sudah menjalaninya? Udah. Menurut Fatih kapan saja yang Fatih menjalaninya? Waktu kapan saja? Saat adik saya godain. Lalu apakah Anda merasa marah? Iya. Lalu apa Anda yang lakukan? Tegas Kepada adik, itu adalah kau. kau itu sapi, bukan saya. Itu adalah kamu. Umar itu termasuk Khulafaur Rasyidin kan? Nah, menurut Fatih secara sifat sama nggak keempat
Khulafaur Rasyidin. Kayaknya Umar bukan deh. Ya, Iya ya? Bukannya Abu Bakar Khalifah doang ya? kan? Khulafaur Rasyidin Khalifah. ada berapa orang? Kurang tahu. Oh ya, ada 4. Pertama Yang siapa? pertama Abu Bakar, Kedua, yang kedua Umar, tiga, yang ketiga Utsman, 4. yang keempat Ali bin Abi Thalib. Iya. Dari keempatnya secara sifat menurut Fatih ada persamaan atau ada perbedaan? Ada perbedaan dalam memerintahnya. Kalau apa aja perbedaannya? Perbedaannya itu kalau Abu Bakar lebih itu nggak kayak Umar. Kalau Umar kan kayak apa ya? Kayak lebih tegas dianya atau apa gitu. Habis itu kalau misalnya itu Utsman bin Affan itu dia itu tidak memerintahkan buat pasukan tidak memerintahkan buat penduduk Madinah untuk mempersenjatai diri buat melawan pemberontak itu Utsman bin Affan. Jadinya Utsman bin Affannya itu diam di rumah aja sambil baca Al-Quran, habis itu dibunuh sama itu pemberontak. Habis itu penggantinya itu Ali bin Abi Thalib. Iya, Ali sifatnya gimana? Ali sifatnya itu dia kayak itu dia itu masih memegang teguh itu apa namanya sahabat-sahabat yang dulu. Jadinya dia awalnya itu nggak mau dipilih sama itu para pemberontak yang udah itu Utsman. Tapi setelah dibujuk lagi sama itu tokoh-tokoh utama yang lainnya itu untuk menjadi khalifah. Soalnya Ali bin Abi Thalib itu kan dia itu sahabat Nabi, menantu sama menantu Nabi. Jadinya dia lebih tahu tentang itunya. Sebentar lagi mikir. Menurut Fatih sendiri, Fatih lebih mirip siapa dari keempat itu? Itunya orangnya. Sifat Mirip Abi. Oh, bunda. Berarti mirip kemana? Lebih dekat kemana? Lebih dekat ke yang kata itu, yang tadi 4 itu. Lebih ke lebih mirip ke Berarti menilai diri kakak sendiri. ini nggak ada benar salah, Fatih jawab apapun apa. Salah ada alasannya, nanti habis kita ditanya kenapa. apa ya? Siapa? Ada atau nggak tahu? Aja atau nggak tahu? Kakak menilai diri kakak sendiri. Kira-kira kakak sifatnya dan Atau cenderung seperti apa? banding sahabat yang lain deh. Kalau terserah, kalau misalnya Fatih ada Kan lupa sahabat-sahabat. ya udah yang 4 itu aja coba. Lebih ke Umar kayaknya. Apa? Alasannya Karena kenapa? tegas ya. Kayaknya. Bos. Oke. Tugasnya Ya gimana? udah. Isan kayak siapa? Kalau Isan? Nggak Apa tahu. ayo? Iya. Cuma Siapa? sama Ayo Abi. kayak siapa? Oh, Bunda Mampir. Ya gimana tuh? Ya kata juga kayak Bunda Soal. Apa tuh Kan bilangnya dari Umar. 4 itu empat dibilangnya. Kan boleh yang lain kata Abi kan? Kan yang lain khalifahnya bukan. Kata Abi boleh Sahabat lain. yang Sahabat lain, Nabi. sahabat. Lain. Tahu nggak perbedaannya Oh ya sahabat? Abi sahabat Isan. Apa perbedaan sahabat dengan Orang tua. Tabiin. tabiin, tabiat, tabiin. Apa bedanya, tahu nggak? Tapi Sahabat ini tuh itu. pengikut. Sahabat itu tinggalnya sejaman sama Nabi hidupnya.
Ada Lalu pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? tunggu, lagi memikirkan. Simpan aja. Enggak. Apa? Apa? Hitung sampai 50. Ayo sang. Tapi jangan cepet-cepet. 1, 2, jangan kayak gitu. Udah saya pikirin aja. Ya udah kalau udah. Tunggu, ditutup belum. aja dulu, nanti di ininya nama nih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.